Utang aksi seusai pidato diserukan. Setelah 11 tahun, Presiden Republik Indonesia kembali tampil di podium utama sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Kehadiran itu memantik perhatian publik, baik di tanah air maupun mancanegara. Apalagi Presiden Prabowo Subianto tampil bersemangat. Intonasi saat menyampaikan isu-isu tertentu dan gesturnya disebut-sebut mengundang apresiasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal yang menarik, pilihan sikap yang diungkapkan Prabowo nyaris bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Trump. Pidato persis seusai Trump, Prabowo menegaskan dukungan Indonesia pada PBB, lembaga yang banyak dikritik Trump dalam pidatonya. Prabowo mengedepankan multilateralisme, sementara Trump mengagungkan America First dan pendekatan unilateral. Prabowo memberikan perhatian serius kepada isu iklim, sementara Trump mencibir agenda hijau, krisis iklim, dan isu transisi energi. Ia menyebutnya sebagai kebohongan belaka. Demikian pula dalam isu Palestina, Prabowo dengan berapi-api menegaskan dukungan Indonesia pada solusi dua negara, serta kesediaannya untuk mengirim misi perdamaian jika PBB membutuhkan. Sikap ini berbeda dengan sikap Trump yang menilai pengakuan pada Palestina hanya akan menguntungkan Hamas, entitas yang bagi Israel sekutu utama Trump di Timur Tengah adalah musuh bebuyutan. Bagai dua kutub, perspektif Indonesia dan Amerika Serikat dalam sejumlah isu seolah sulit ditemukan. Akan tetapi, disitulah letak pentingnya diplomasi, terutama pada pernyataan-pernyataan sikap Indonesia, ditegaskan Prabowo dalam forum global. Sejatinya tidak ada yang betul-betul baru dari sikap Indonesia atas isu-isu di atas. Momentumlah yang menempatkan pernyataan tersebut ada dalam sorotan utama. Memang pernyataan yang disampaikan Prabowo tidak sekeras pernyataan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Lula mengecam Trump karena tidak mengizinkan Presiden Palestina Mahmud Abbas hadir di New York. Selain itu, Brasil juga mendukung gugatan Afrika Selatan atas Israel yang dituduh melakukan genosida di Gaza. Indonesia belum, tapi akankah Indonesia mendukung langkah itu? Publik masih menunggu. Demikian pula dengan sokongan pada solusi dua negara. Sejauh ini Indonesia tidak beranjak dari batas-batas wilayah Palestina sebagaimana batas-batas tahun 1967, sementara sejumlah negara mengacu pada wilayah sebagaimana dibahas dalam perjanjian Oslo II. Amerika Serikat di era Trump justru memiliki ide baru tentang pembangunan jalur Gaza, diantaranya dimulai dengan pemindahan sementara warga Palestina dari wilayah tersebut. Fakta itu memperlihatkan arena diplomasi Indonesia untuk Palestina sangat keras dan sulit. Demikian pula untuk isu-isu lain seperti deforestasi, reduksi karbon, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Ada utang, tindakan konkret setelah Prabowo menyerukan sikapnya. Upaya untuk memenuhinya dapat dimulai dari langkah nyata di dalam negeri. Kita ulas harian Kompas yang terbit di hari ini, Saudara, Kamis 25 September 2025. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas hari ini. Seperti biasa kita akan lebih dulu melihat foto berita yang ditampilkan di halaman muka hari ini yang akhir-akhir ini menjadi sorotan terkait dengan kasus keracunan siswa dari makan bergizi gratis. Dari foto ini memperlihatkan, Saudara, bahwa anak korban keracunan menu makan bergizi gratis dirawat di Gor Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada hari Rabu kemarin. Dalam 3 hari terakhir, Saudara, tercatat hampir 1.000 siswa keracunan akibat sajian MBG. Dari foto ini juga terhubung atau menyambung dari judul besarnya di halaman muka, keracunan terus berulang, MBG perlu segera dievaluasi. Kasus keracunan seusai menyantap MBG terus terjadi, Saudara. Pemerintah perlu bertindak untuk mencegah kasus ini meluas. Evaluasi menyeluruh pun dibutuhkan segera. Dan di sini juga ada grafik, Saudara, menunjukkan beberapa wilayah di Indonesia dengan jumlah siswanya juga yang menjadi korban keracunan akibat MBG. Nah, dari halaman pertama kita akan bergeser ke halaman 15. Di halaman 15 ada informasi mancanegara mengenai topan Ragasa. Update-nya adalah 25 orang tewas, 3 juta warga mengungsi. Amukan Raja Topan tiba di pesisir Tiongkok, Saudara. Ragasa
menewaskan 25 orang dan menyebabkan 137 orang lainnya hilang. Otoritas di berbagai wilayah memerintahkan evakuasi keadaan atau kepada hampir 3 juta orang.